Salwa adalah siswa kelas 5 SD sekaligus penerima makanan yang sempat mual setelah mengkonsumsi makan bergizi gratis. Menunya terdiri dari lele, tahu, nasi, dan buncis. Assalamualaikum, misi Bu. Oh, ini Salwa ya? Udah, saya ngajak ngobrol ya Bu ya. Halo Dek. Lula, kamu Salwa ya kemarin habis sakit perut ya? Itu kapan sih? Udah lama ya? Udah lama. Hari ketiga dapat makan. Oh, hari ketiga dapat makan. Kamu pas awal makan itu rasanya gimana? Bau. Oh, bau. Tapi tetap kamu makan. Ya. Kenapa kamu tetap makan? Gak apa-apa sih, karena gurunya gak apa-apa. Kata gurunya nggak apa-apa, dimakan aja gitu. Pas kita udah setengah mau habis, kata gurunya udah stop aja makannya. Dan mereka udah gak bangun. Oh gitu. Terus tiba-tiba muntah-muntah kita. Selain Salwa, ada 3 murid lain di kelas yang sama yang juga mengalami gejala keracunan. Mereka semua dibawa ke puskesmas menggunakan ambulans. Setelah mendapat perawatan, mereka kembali ke sekolah dan kemudian dijemput oleh orang tua masing-masing. Namanya orang desa ya alami aja, air kelapa. Oh, air kelapa, iya karena buat racun ya Bu ya, bersihin dulu, racun. terus tak suruh istirahat aja, tiduran gitu aja. Ya saya dapat kabar langsung ke sekolahan, ya takut juga lah, namanya anak masih kecil ya, makanan kok bisa gitu. Ya berharap sih selanjutnya ke depannya mungkin lebih hati-hati lagi. Betul. Apa mungkin sebelum dimakan dicobain dulu sama orang yang lebih dewasa, atau kira-kira nggak layak ya jangan dikasihkan gitu loh. Pengalaman yang dialami Salwa dan teman-temannya menunjukkan bahwa pengawasan terhadap distribusi MBG masih belum maksimal. Di wilayah Tanggamu sendiri, program makan bergizi gratis terus berjalan. Namun proses pengadaan dan distribusinya masih menjadi sorotan masyarakat. Banyak orang tua siswa yang mengaku cemas. Di tengah kekhawatiran atas keamanan makanan program MBG, kehidupan Salwa dan keluarganya juga dipenuhi dengan berbagai keterbatasan. Usai suaminya meninggal, Sumirna harus berjuang sendiri membesarkan Salwa dan seorang keponakan yang dititipkan kepadanya. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, Sumirna berjualan nasi uduk di dekat rumah. Ia pun dibantu oleh Salwa sebelum berangkat sekolah. Ya, Oh ya, ini udah. Kalau dia minta dibekelin, dibawain nasi. Paling kadang pakai sayur tempe sama wortel, ceplok telur atau Kamu lebih suka masakan ibu apa masakan yang di sekolah Sam? Makan ibu. Masakan ibu. Jadi tak bahan-bahannya. Jajan apa kamu biasanya kalau istirahat? Di sereal. Oh, sereal. Karena kalau nggak bawa botol, nggak bawa bekal, beli nasi goreng. Makanan gratis. Jajan aja. Mending jajan aja. Lebih enak jajan ya. Tapi kalau nanti dapat lagi, kamu tetap mau makan nggak bareng sama teman-teman gitu? Mau, tapi mau dilihat-lihat dulu, mau dicium-cium. Lihat-lihat dulu ya. Masakan ibu apa masakan? Namun di balik rasa trauma dan keraguan, sebagian besar orang tua siswa sebenarnya masih memiliki harapan agar program ini dapat dilanjutkan dengan jaminan makanan yang sehat, aman, dan layak dikonsumsi. Usai membantu sang ibu, Salwa berpamitan menuntut ilmu setinggi-tingginya. Harapannya, kelak ia bisa mengejar cita-cita menjadi seorang dokter dan membantu perekonomian keluarga. Kasus keracunan yang terjadi di SDN 01 Waijaha bukan hanya menimbulkan kekhawatiran bagi siswa dan orang tua, namun juga menjadi tantangan bagi para guru di sekolah.
Menurut pengakuan guru-guru SDN 01 Waijaha, mereka tidak diwajibkan untuk mencicipi makanan sebelum didistribusikan ke siswa. Selain itu, guru tidak mendapatkan porsi lebih untuk mencicipi makanan, sehingga para guru hanya melakukan pengecekan terhadap makanan yang diberikan. Selain Salwa, saya menanyakan Rama, siswa lain yang juga sempat mengalami keracunan. Waktu itu jam 9 makanan datang, kemudian kami distribusikan waktu 9.15 karena jam istirahat. Kemudian anak-anak dibagi satu-satu, kemudian mulai dengan melahap. Meskipun ada yang sebenarnya nggak dimakan karena memang ada beberapa yang agak bau. Nah, dia kebetulan dimakan. Kata dia crispy gitu kan, gorengnya kering. Oh, ikan lelenya ya. Ya, jadi dihabiskan sama dia. Ternyata 1 jam setelah itu mulai kerasa perutnya sakit, kepalanya pusing. Dari peristiwa keracunan massal ini, pihak puskesmas telah mengajukan uji laboratorium untuk mengetahui kandungan di dalam makanan. Namun hingga saat ini, sekolah mengaku belum mendapat hasil maupun kabar lanjutan. Setelah ketahuan bahwasanya nggak layak makan, sehingga wali kelas menarik menu, terutama lele dan tahu ditarik sama wali kelas sehingga tidak dikonsumsi anak. Tetapi karena ada sebagian yang sudah terlanjur mengkonsumsi, ada yang mengeluhkan muntah, ada yang mengeluhkan sakit perut dan lain sebagainya, sehingga kami koordinasi dengan pihak MBG dan juga koordinasi dengan Puskesmas Rantau Tijang, sehingga kami mengharapkan anak-anak kita ini dirawat di Puskesmas Rantau Tijang. Ya, sementara seperti itu informasi dari pihak MBG Dapur Banjar Agung untuk SD Waijaha dengan kejadian itu dihentikan sementara. Di sisi lain, guru juga bisa dirugikan dalam proses pengecekan makanan. Sebab ketika menemukan ada porsi yang sudah rusak, maka guru malah harus mengganti rugi sesuai dengan nominal harga makanan tersebut. Meskipun banyak ditemukan kasus keracunan massal yang disebabkan oleh oknum mitra, masih ada banyak mitra lain yang amanah dalam menjalankan tugas. Kali ini saya mendatangi salah satu mitra penyedia makanan untuk melihat langsung bagaimana kerja keras mereka dalam menyiapkan makanan bagi siswa. Perharinya, mereka menghidangkan 2.735 porsi untuk 4 sekolah. Kita memastikan bahwa makanan ini harus habis dalam waktu sekian jam. Dari proses persiapan, masak, sampai juga distribusi, sampai dimakan sampai habis. Tapi mungkin ada juga yang mungkin ya regulasi sekolah masing-masing ya, ada yang dibawa pulang segala macam dan dimakan mungkin nanti waktu maghrib, waktu malam gitu kan. Sedangkan itu makanan udah nggak fresh lagi gitu, dan menyebabkan ya sakit perut dan lain-lain. Kalau yang benar-benar baru nyampe dimakan langsung sakit itu biasanya kenapa sih, Mas? Itu sebenarnya biasa gini, ini kan kita ada pendataan alergi ya Mbak ya. Iya. Memang seharusnya harus ada pendataan alergi. Iya. Ini bahkan di 4 sekolah yang kita pegang, itu siswa-siswa yang mempunyai alergi itu sekitar lebih dari 200 orang. Lebih dari 200 Banyak orang. Banget, ada yang alergi seafood, bahkan ada yang alergi tempe, ada yang tidak bisa makan nasi gitu. Nah itu treatmentnya juga kita masaknya beda. Jadi kayak seperti kemarin yang tidak bisa makan nasi kita ganti dengan makro karbohidrat yang lain seperti kentang dan segala macam. Di dapur ini, setiap hari mereka menyiapkan sebanyak 2.700 porsi untuk didistribusikan ke 4 sekolah. Kegiatan ini dipimpin oleh kepala dapur. Setiap porsi dihargai Rp8.000 untuk anak di bawah umur 9 tahun dan Rp10.000 untuk anak di atas 9 tahun. Dari satu porsi makanan, pihak mitra dapat meraup keuntungan sekitar Rp2.000. Sampai detik terakhir, mitra MBG harus melakukan pengecekan final terkait jumlah, kelengkapan komponen, dan kualitas makanan sebelum dibagikan ke sekolah-sekolah. Selain itu, jarak antara sekolah dan dapur harus masih berada di satu kabupaten dengan waktu tempuh maksimal 20 menit. Karena porsinya terbatas, saya memilih untuk bertanya langsung kepada siswa seperti apa rasa makanan yang mereka dapatkan hari ini. Menurut kamu gimana, makanannya enak nggak? Enak. Enak ya?
Rasanya pas, karena aku sehari-hari makannya ini. Senang, karena aku udah nunggu pengen makan bareng-bareng sama teman-teman. Emang dari cicilan tuh kayak sebagai pelajar kita masih bisa hemat itu Kak. Nah, program makan gratis. Kalau aku dari rumah dikasih 20.000. Oh, 20.000. Itu kalau misalnya nggak ada makan gratis, kamu biasanya sehari-hari makannya apa? Sehari paling kayak kadang makanan juga sama kayak begini, tapi kayak ngeluarin dana aja. Dapat disimpulkan, pembagian makanan hari ini telah mencapai tujuan utama program MBG, yaitu meningkatkan asupan gizi, menekan angka stunting, serta mendukung kesehatan dan konsentrasi belajar siswa. Namun di balik pencapaian itu, masih ada pekerjaan besar yang harus dilakukan. Setiap insiden keracunan menjadi pengingat bahwa program ini tidak boleh sekedar jalan, tapi harus terjamin keamanannya. Bermanfaat sekali bagi siswa gitu lah. Apalagi MBG ini karena memiliki dapur FFV. FFV ada pilot project untuk siswa juga. Jadi bukan hanya makan bergizi gratis, di program FFV ini ada untuk pelatihan tentang pertanian dan gizi untuk siswa juga. Di tengah ketidakpastian ekonomi, program MBG dipastikan terus berlanjut. Pemerintah telah menganggarkan dana sebesar 335 triliun di tahun 2026 untuk keberlangsungan program prioritas ini. Dana ini diambil dari alokasi dana pendidikan Indonesia yang mencapai 757,8 triliun rupiah. Bahwa ada kritikan ke kita, kenapa tidak daerah terluar dulu, kenapa di daerah tertinggal, atau daerah yang sangat membutuhkan. Nah, untuk daerah-daerah seperti itu, perlu anggaran negara turun ke situ. Nah, untuk menggunakan anggaran negara kan prosedurnya panjang, tidak bisa hari ini kita rencanakan besok dibangun. Yang paling mudah ya mitra itu. Makanya, tapi mitra tidak mungkin menjangkau daerah-daerah seperti itu. Jadi mitra-mitra pasti akan ada di daerah aglomerasi kan, agregasi penduduk, dan mereka sekarang memang berkontribusi di daerah-daerah seperti itu. Jadi kita untuk daerah di mana populasi besar, kita andalkan mitra. Untuk daerah yang terpencil terluar, kita gunakan APBN. Sudah sewajarnya jika penggunaan dan penyerapan anggaran raksasa ini benar-benar diawasi. Jangan sampai maksud baik Presiden Prabowo terhambat oleh para rayap anggaran. Permasalahan pendidikan di Indonesia ternyata jauh lebih kompleks dari sekedar memenuhi kebutuhan pangan saja. Tim Indonesiaku kembali melanjutkan perjalanan menuju sebuah desa terpencil yang masih hidup dalam berbagai keterbatasan, terutama dalam akses dan fasilitas pendidikan. Jadi ini saya lagi ada di pelabuhan Teluk Semangka, dan ini menjadi satu-satunya jalur untuk mencapai ke desa yang kita mau capai, yaitu Desa Tampang Muda. Sekarang harus naik perahu ini. Sebelum naik perahu untuk menuju desa ini, kami harus naik sampan kecil dulu untuk ke sana karena kapalnya itu tidak bisa ke sini. Masih jauh di sebelah sana. Kita udah sampai di perahunya, kita akan berpindah. Perahu ini menjadi satu-satunya sarana transportasi yang digunakan warga untuk beraktivitas dari kota ke desa maupun sebaliknya. Ironisnya, perahu ini hanya sekali beroperasi dalam sehari dengan jadwal yang tak menentu. Tiap penumpang dikenakan biaya Rp70.000 untuk sampai ke tujuan. Perjalanan semakin berat saat cuaca tidak bersahabat. Sekarang
kami sudah sampai. Posisinya ini kami harus nyebrang lagi naik sampan ke Desa Limus, lalu setelah itu kita harus melalui jalur darat. Setelah 5 jam, saya melanjutkan perjalanan menggunakan motor. Di SDN Tampang Muda 01 ini masih ada beberapa siswa yang mungkin kesulitan dalam mengeja, membaca, atau menulis. Bahkan mereka udah di jenjang kelas 4 atau kelas 5 SD saja, terkadang masih belum bisa membaca dengan lancar. Ijah melihat minat belajar para siswa di sini masih sangat mudah terganggu. Mereka sering kehilangan fokus saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Bahkan, Ijah sering menawarkan diri untuk mengajar siswa yang tertinggal di luar jam sekolah secara gratis. Namun sayangnya, antusiasme dan kemauan belajar murid masih terbilang rendah. Dia memang anaknya yang entah malu, entah gimana gitu. Yang sama sekali enggak, ini saya juga udah ngomongin orang tuanya, minta tolong di rumah tolong dibantu sih. Biar ya saya ini juga nggak kesulitan kalau saya ngikutin dia. Yang lain yang ini ketinggalan, tertinggal pelajaran yang lain. Kalau saya tetap ngikutin, ya dia sendiri yang kewalahan, yang tertinggal. Nesa, boleh dong coba dibaca kalimat yang pertama nih, sudut-sudut. Coba lanjutin. Sudut-sudut ada garis. Ini Segitiga. Nah, Nesa ini meski sudah di jenjang kelas 4 SD, namun untuk membaca satu kalimat saja itu masih terbata-bata. Jadi dipenggal-penggal setiap kata, seperti yang kalimat pertama ini dibacanya per kata sudut-sudut, terus lalu ada jedanya, ada jedanya lagi, penggaris, segitiga. Padahal seharusnya untuk di jenjang pendidikan seperti itu sudah bisa membaca kalimat secara lancar. Mungkin bisa menjadi kritik bagi Menteri Pendidikan ataupun bidang yang berwenang untuk lebih memperhatikan pendidikan di pelosok gitu, karena Indonesia itu nggak cuma ibu kota saja. Masih banyak keterbatasan yang menghambat proses belajar mengajar di desa terisolir ini. Sekolah di Desa Tampang Muda belum memiliki kamar mandi, perpustakaan, maupun ruang kantor untuk guru. Syamsir, selaku kepala sekolah, telah berulang kali mengajukan bantuan kepada berbagai pihak. Namun hingga kini, satu-satunya bantuan yang pernah diterima hanyalah perbaikan gedung pada tahun 2024. Meski terbatas, semangat para guru tetap menyala. Sepulang sekolah, saya bertamu ke rumah Nesa untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Bu, kalau Nesa sendiri ini kesulitan belajarnya apa sih, Bu? Ya, ngebaca suka ya. Kalau ngitung tuh kan udah pintar juga membaca. Kalau udah ini panjang dia dibalikin lagi itu agak lama dia, Kak. Ya, semoga aja lah dia naik kelas beda lagi dia. Kalau kamu mau jadi apa nih nanti kalau udah gede? Ada yang menjadi apa katanya? Jadi dokter. Kegigihan Nesa dalam belajar mulai membuahkan hasil secara perlahan. Royani menyadari kemampuan membaca dan menulis Nesa terus mengalami perkembangan secara bertahap. Nesa pergi sekolah. Sebagai seorang ibu, ia tak dapat menyembunyikan rasa haru melihat perjuangan dan semangat belajar buah hatinya membawa hasil. Sedangkan Azli, ayah dari Nesa, harus membanting tulang dengan bekerja serabutan untuk menghidupi keluarga. Di tengah segala kekurangan, Azli menyimpan sebuah harapan besar bahwa kerja kerasnya tak akan berujung sia-sia
dan anaknya dapat menempuh pendidikan setinggi mungkin untuk meraih kehidupan yang lebih baik darinya. Dan bisa dilihat nih jembatannya itu sudah sangat tidak layak untuk dilewati ya. Selain SDN 01 Tampang Muda, terdapat sekolah dengan akses jalan yang sangat memprihatinkan. Di belakang saya ini adalah salah satu akses jembatan untuk menuju ke SMA Negeri 1 Pematang Sawah. Dan bisa dilihat nih jembatannya itu sudah sangat tidak layak untuk dilewati ya. Karena rongganya juga cukup besar dan para siswa itu harus berpegangan kepada tali-tali agar menjaga keseimbangan. Tapi sebenarnya ada akses lain yang nanti akan kita perbandingkan juga jaraknya antara melewati jembatan ini dan melewati akses yang lain. Rido, kamu emang tiap hari lewat sini sama teman-teman? Iya, Kak. Kalau misalkan ke sekolah gitu? Iya. Emangnya nggak ada jalan lain selain sini? Ada tapi jauh, Kak. Muter dulu. Oh, jauh, muter. Ya. Jadi kalau buru-buru lewat sini gitu? Iya. Emangnya nggak takut lewat jembatan ini? Takut sih, tapi ya gimana, udah biasa. Pengen nggak sih jembatannya dibenerin lagi gitu? Pengen sih ya, karena takut juga, sering licin juga kalau hujan gini. Iya, apalagi ini habis hujan juga ya. Iya. Jika melalui jalan alternatif, siswa hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit dengan menggunakan motor. Jalur tembus ini memang lebih cepat dan sering dipilih untuk mempersingkat waktu tempuh ke sekolah. Namun dalam praktiknya, masih banyak siswa yang memilih melewati jalur utama, terlihat dari banyaknya motor yang terparkir di halaman sekolah setiap hari. Bu, tadi saya ke sana ada anak-anak baru datang kan ya masuk sekolah. Itu emang lewatnya jembatan gitu ya, Bu? Serem banget sebenarnya. Iya, kalau dari SMA Mbak sebenarnya itu bukan jalan utama, jadi dia bisa lewat sana gitu. Cuman kadang ada sebagian yang lewat sana gitu. Tapi sebenarnya sudah kami marahin Mbak, karena aksesnya kan mengerikan Mbak ya, takut jatuh gitu. Tapi ya kadang kan anak-anak yang bandel masih aja ada yang lewat di sana gitu. Saya menemui Hamid, Kepala Pekon Desa Tampang Muda, untuk mendalami lebih jauh berbagai permasalahan yang dihadapi desa ini, serta mendengarkan harapan beliau untuk masa depan Desa Tampang Muda. Harapan kami supaya jalan kami bisa segera ditembuskan mulai dari Pekon Wainipah sampai ke Pekon Tampang Tua, supaya kami bisa menjalankan kegiatan sehari-harinya bisa seperti desa-desa yang lain seperti itu. Nah, itu akses jalur jembatan yang menghubungkan dari SMP Negeri 1 Pematang Sawah sama SMP Negeri 2 Pematang Sawah itu memang direncanakan untuk jalur jalan tembus ini memang melalui jembatan tersebut. Nah, maka tahun ini juga ya kami dari pekon-pekon yang ada di Kecamatan Pematang Sawah, kami sudah sepakat menganggarkan dari dana desa masing-masing pekon 50 juta untuk membuka jalannya dulu. Nah, jadi harapan kami untuk selanjutnya kepada pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi ataupun pusat, supaya bisa dibangun secara permanen, baik pun itu jembatan ataupun jalannya. Meskipun begitu, Hamid mengakui desanya sudah mulai berkembang. Kini sebagian jalanan sudah dibeton dan listrik sudah masuk ke desa.